Sumiati. Saya sebagai guru SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini saya akan mengajari kalian, anak-anakku, siswa SMP Islam Sultan Agung 1, tentang percobaan sederhana erosi tanah. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat. Kita semuanya pasti berdoa, selalu berharap bahwa persebaran COVID saat ini akan segera selesai dan kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat di sekolahan tercinta kita, yaitu SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Langsung aja ya anak-anakku, pastilah kalian pernah melihat fenomena yang ada dalam PowerPoint yang Bu Kiki tampilkan. Ada yang terjadi di pantai, ada juga yang terjadi di daratan. Ini adalah salah satu bentuk dari kejadian erosi. Nah, erosi itu adalah merupakan fenomena yang wajar yang terjadi di permukaan bumi ini. Erosi bisa terjadi dimanapun, bahkan di lingkungan kalian sendiri. Contoh kecilnya, misal ketika kamu sore hari nanti ke taman atau ke depan rumah kalian, kemudian kalian menyirami tanaman yang ada di dalam halaman rumah, pasti akan ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh air. Tidak mungkin partikel tersebut akan tetap utuh, pasti ikut aliran air. Itulah contoh dari erosi, namun masih dalam skala yang kecil. Sedangkan yang dinamakan erosi itu sendiri adalah proses pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh tenaga tertentu, baik itu dari angin, dari air, maupun gelombang laut, bahkan es pun bisa mengakibatkan terjadinya erosi. Jenis-jenis erosi menurut istilah atau faktor pembentuknya itu ada 4. Bisa kalian lihat dalam PowerPoint. Kalau yang dinamakan sebagai ablasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh aliran sungai atau hujan. Kemudian jika kalian mendengar kata korasi atau deflasi, dia adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Kemudian abrasi yang kalian paling sering melihat itu adalah erosi yang disebabkan karena gelombang air laut. Dan yang terakhir ada istilah eksarasi. Di Indonesia hanya terjadi satu tempat, yaitu di Puncak Jaya Wijaya. Itu adalah erosi yang disebabkan karena es yang mencair. Tadi di awal Bu ini sudah memperlihatkan gambar seperti ini. Maka bisa dijawab, gambar tadi itu erosi apa? Pasti kalian sudah paham bahwa ini adalah abrasi, erosi yang disebabkan karena gelombang air laut. Dan yang kedua, pasti kalian melihat ini sudah tahu ini jenis apa. Ini adalah erosi yang disebabkan oleh air permukaan. Jadi ini sudah menjelaskan pengertian-pengertian dari erosi dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, pasti kalian pernah berpikir, kenapa erosi itu terjadi? Faktor apa yang mempengaruhi erosi tersebut? Di dalam slide sudah saya jelaskan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi erosi. Salah satunya yang paling penting adalah adanya vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman di atasnya. Maka kalian diajarkan bahwa cara untuk mencegah erosi adalah dengan menanam tanaman atau pohon. Untuk membuktikan hal tersebut, mari kita lakukan sebuah percobaan sederhana. Di sini Vicky sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Silakan kalian lihat ke sini.
Ini ada 3 botol aqua bekas, kita pakai yang bekas saja. Kita gunakan 3 ini, kemudian kita lubangi. Yang pertama, botol yang pertama ini adalah berisi tentang tanah biasa saja. Kemudian yang kedua berisi tanah, juga berisi selasah. Atau kalau orang awam menyatakan, orang Jawa, itu adalah daun-daun kering. Dan yang terakhir ada yang berisi tanah, juga berisi tumbuhan. Atau ini Bu Kiki ambilnya adalah rumput. Nah, ini botol pertama tanah, botol kedua tanah dengan selasah, dan yang ketiga tanah dengan rumput atau tanaman. Mari kita lakukan percobaan, kita tempelkan dulu di depannya ketika nanti kita memberikan air biar tidak tumpah. Dan kita bisa lihat air tersebut jernih atau tidak. Bu Kiki sudah siapkan air. Kita mulai dari botol yang pertama. Masukkan air ini dalam botol yang sudah berisi tanah sampai air tersebut cukup. Selanjutnya, botol yang kedua, tanah berisi dengan selasah, kita isikan air. Masukkan airnya. Oke, cukup segini aja. Selanjutnya yang terakhir, botol yang berisi tanah dan saya tambahi dengan tumbuhan, atau kalau di sini saya ambilnya adalah rumput. Oke, cukup segitu. Dari hasil 3 ini, mari kita bisa lihat hasilnya. Nah, karena ini agak sedikit ini, dari 3 hal ini kalian bisa melihat tingkat kekeruhannya. Yang sebelah sini, botol nomor 1 sangat keruh. Nomor 2 sedikit keruh, nomor 3 juga sedikit keruh. Hal ini membuktikan bahwa jika tanah itu di atasnya tidak memiliki tanaman atau tidak ada penghalang lajunya, semua partikel-partikel tanah akan jatuh mengikuti aliran air. Nah, maka bisa kita membuat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulannya silahkan kalian lihat dalam slide yang sudah diisi. Tumbuhan yang kita tanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mengurangi laju erosi. Tadi Bu Iki sudah mengatakan, jika ada tumbuhan, kemudian ada selasah daun yang berada di atas tanaman, di atas tanah, maka dia akan mengurangi laju erosi, sehingga partikel-partikel dari tanah itu akan terhambat. Selain itu, selasah juga dapat digunakan untuk mencegah laju erosi, tetapi kemampuannya lebih rendah dibandingkan tanah karena akan memiliki tanah yang berfungsi untuk mengikat tanah. Itu tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencegah laju erosi. Selanjutnya, subbab yang terakhir, pastilah kita akan belajar tentang apa sih dampak positif dan dampak negatif dari erosi. Kita lihat yang pertama adalah dampak positif dari erosi. Nah, ini loh bentuk dampak positif erosi yang pertama. Dampak positifnya, ketika kamu pergi ke gurun, kamu bisa melihat, atau padang pasir, bisa melihat hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi saat ini digunakan untuk spot foto. Nah, dengan keadaan alam yang begitu indahnya, kita manfaatkan, kita gunakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa digunakan untuk spot foto. Semua yang kalian lihat, penampakan yang kalian lihat di situ, itu semua karena proses erosi. Tanpa ada
ada proses erosi, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Ini dampak positifnya. Jadi jangan pernah membayangkan erosi itu selalu menyebabkan kerugian bagi manusia. Tidak, dia punya dampak positif. Selanjutnya, dampak negatif dari erosi. Kamu pernah lihat tanah yang tandus seperti ini? Ada gambar. Erosi dapat mengikis lapisan tanah bagian atas. Tadi kamu bisa lihat, ketika tidak ada tumbuhan sama sekali, semua tanah ikut aliran air, ikut angin, ikut gletser, maupun ikut gelombang air laut. Nah, kalau lama-kelamaan tanah tersebut ikut aliran air dan gejala lainnya, maka tanah itu akan berkurang kesuburannya. Dia akan berubah menjadi tanah yang tua, tanah yang tidak mengandung protein atau material yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka dampak negatif dari erosi itu sendiri adalah mengikis tanah-tanah yang subur. Nah, sebagai generasi muda, pesan saya sebagai guru kalian, yang pertama, kalian haruslah melakukan penghijauan tanah. Jika kalian memiliki tanah pekarangan di depan rumah atau di samping rumah, sebaiknya silakan kalian gunakan itu untuk menanam berbagai jenis tanaman, di mana fungsinya nantinya adalah sebagai penahan laju erosi. Saya kira sampai di sini pertemuan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di rumah silahkan membuat sebuah resume atau rangkuman tentang percobaan hari ini dan kirimkan hasil kalian di dalam Microsoft Teams bagian assessment yang sudah Bu Kiki buat. Bu Kiki tunggu 1 minggu setelah kalian melihat video ini. Sekian dari Bu Kiki, mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa selalu di rumah dulu, cuci tangan dan banyak makan makanan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.